Dalam karya The Matrix of Gog oleh Daniel Patrick, terdapat satu naratif menarik yang menimbulkan persoalan siapakah sebenarnya watak Gog dalam nubuat kitab Yehezkiel di dalam Alkitab. Penulis tidak sekadar menggambarkan tokoh ini sebagai sosok misteri dalam sejarah agama, malah mengaitkannya dengan peristiwa serta bangsa besar yang pengaruhnya masih terasa hingga ke hari ini. Gog dan sejarah kuno. Menurut penulis, Gog bukan sekadar watak simbolik, tetapi mempunyai akar sejarah yang nyata. Gog dalam penafsirannya dikenali sebagai Agag, raja kepada Amalek atau Edom, dua kaum kuno yang terkenal sebagai musuh Israel. Namun sejarah berubah arah apabila pada tahun 126 sebelum Masehi, Yohanes Hyrcanus, seorang pemimpin Yahudi, telah memaksa bangsa Edom atau Amalek untuk memeluk agama Yahudi. Dengan begitu, bangsa penakluk ini akhirnya berasimilasi ke dalam identiti Yahudi. Bangsa Khazar dan penukaran agama beramai-ramai. Penulis mengupas lanjut bagaimana transformasi identiti ini diteruskan pada zaman bangsa Khazar. Merujuk kepada kajian Arthur Koestler melalui buku The 13th Tribe, Daniel Patrick menulis bahwa bangsa Khazar, bangsa Turki dari dataran Eurasia, sebenarnya adalah keturunan Togarma, cucu Yafet, anak Nabi Nuh, dan oleh itu mereka tergolong dalam bangsa bukan Semitik. Pada abad ke-8 Masehi, bangsa Khazar telah memeluk agama Yahudi secara besar-besaran, khususnya dalam fahaman Talmudik Judaism. Peniru dan penyamar dalam sejarah. Menurut naratif buku ini, bangsa Khazar dan keturunannya yang kini dikenali sebagai Yahudi Ashkenazi bukanlah keturunan darah bangsa Israel atau Abraham secara langsung. Mereka dianggap sebagai peniru atau penyamar yang mengambil agama dan identiti Yahudi melalui sejarah, bukan melalui keturunan sebenar bangsa Semitik. Implikasi modern. Daniel Patrick melihat perubahan identiti ini memberi impak yang besar. Beliau menyatakan bahwa para elit dan penguasa dunia modern yang mengaku sebagai Yahudi, khususnya yang berpengaruh dalam ekonomi dan politik global, sebenarnya mewarisi keturunan Khazar, bukan Israel kuno. Dalam konteks nubuatan, inilah yang dimaksudkan dengan Gog, kuasa yang menguasai dunia dengan memakai nama Yahudi tanpa akar dari bangsa Israel yang sebenar. Kesimpulan, bagi penulis, menafsir nubuat Alkitab in Bible mengenai Gog dan Magog tidak akan lengkap tanpa memahami dinamika sejarah tentang identiti dan migrasi bangsa-bangsa. Gog hanyalah simbol bagi kumpulan yang menguasai dunia, tetapi sebenarnya adalah hasil rekonfigurasi identiti dari bangsa seperti Edom dan Khazar. Melalui sudut pandang sejarah dan teologi kritis ini, pembaca diajak untuk mempersoalkan semula siapa sebenarnya kaum Yahudi dalam konteks modern dan arti di sebalik konflik besar akhir zaman.